Saudara-saudariku semuanya, sambil membenahi tatanan sejarah bangsa ini yang sudah kadung diacak-acak, diocar-acir ini oleh Habib Alawi, maka kita semua sebagai anak negeri wajib untuk meluruskannya. Di antaranya malam hari ini ada bukti yang disampaikan berkali-kali oleh seorang Habib muda yang dulu pernah seakan-akan membela bangsa dan negara, dekat dengan Kang Mas Dudung Abdurrahman. Tetapi intinya ya sama saja, yakni tetap kastanya lebih tinggi dari kita, ingin lebih dari segalanya, bahkan tidak sungkan dan takut-takutnya untuk merubah sejarah bangsa kita. Di antaranya adalah sejarah tentang organisasi yang berbasis agama, yakni NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih dulu berdiri tanggal 18 November 1912 Masehi, sedangkan Nahdlatul Ulama berdiri 14 tahun berikutnya, yakni tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Namun apa yang terjadi? Habib Husain Ba'aqil dari Tuban, keponakannya Habib Jamal bin Toha Ba'aqil dari Malang, tega-teganya merubah sejarah, mengatakan bahwa Robito Alawiyah itu yang pertama kali berdiri sebelum didirikannya organisasi Muhammadiyah. Monggo kita dengar bersama. Sebagaimana dulu, saya ulangi lagi, sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Robito Alawiyah. Organisasinya para habaib, pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim jadi pengurusnya. Termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah. Ngopeni, Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut. Termasuk para habaib membekukan organisasinya, kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akhirnya membentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib. Sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik, sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah. Madhabnya, fikihnya menggunakan Syafi'i, tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subhanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subhanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Ceritanya kayak begitu. Bergabung jadi satu, berjuang bersama, makan gak makan mereka bersama, luar biasa. Ya, sampai mengusir penjajah dengan kalimat takbir. Kata Bung Tomo, dengan kalimat apa saya bisa menyemangati para pejuang kalau tidak menggunakan kalimat takbir? Itu masih ada sampai sekarang rekamannya itu. Rekamannya masih ada sampai sekarang. Pakai apa kalau nggak pakai takbir mengusir penjajah? Nah, jadi akhirnya para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama karena satu thariqah, satu manhaj, satu pemahaman, fikihnya maupun tasawufnya sama. Maka akhirnya para habaib sampai detik ini banyak mereka menjadi wakil rois suriah di berbagai tempat. Panjenengan semua percaya apa yang beliau Habib Husain Ba'aqil Tuban sampaikan? Kalau kita mungkin sudah tercerahkan, cerdas bersama, tetapi anak-anak kita, santri-santri yang mendengarnya, jamaah ibu-ibu muslimat fatayat, yang kurang memahami sejarah bangsanya, ya mesti ya saja. Berarti Robitoh Alawiyah itu sudah berdiri sejak sebelum berdirinya organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Berarti organisasi keagamaan yang ada di Indonesia ini, embrionya adalah mereka, RA itu, Robitoh Alawiyah.
Padahal ini semua adalah klaim yang tidak ada dasarnya. Mungkin Habib Hussein Ba'aqil ini belajar sejarah di Tarim, ya mungkin ya. Guru atau syekh mursyidnya itu dari Tarim mungkin. Kayak Isa nggak paham. Robito Alawiyah itu didirikan, diresmikan pada tahun 1928, 2 bulan setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda. Prosesnya sebenarnya sejak Januari sampai Maret. Prosesnya itu. Lalu baru di Desembernya itu diakui resmi oleh Belanda. Surat pertama kali terbit itu dikeluarkan di daerah atau residen Bogor oleh Belanda. Tahun 1928, bulannya Desember, tanggalnya 27. Sebelumnya itu perkumpulan Ar-Robitotul Alawiyah. Baru setelah itu menjadi Robitoh Alawiyah atau Robitotul Alawiyah. Pernah kami sampaikan kepada panjenengan semua tentang kalimat An-Nafi'ah, tentang doktrin-doktrin Robitoh Alawiyah, yang nanti mungkin bisa kami sampaikan kembali inti dari didirikannya Robitoh Alawiyah itu untuk apa dan siapa. Ada 31 poin penting, 30 poin penting yang berisi dokumen rahasia milik Robitoh Alawiyah yang pernah kami sampaikan kepada panjenengan semua pada bulan-bulan yang lalu. Dan intinya hampir sama seperti yang dilakukan oleh Habib-Habib setelahnya, setelah didirikannya Robitoh Alawiyah ini. Yakni apa? Berjuang untuk merubah sejarah. Tidak yang muda, tidak yang tua, sama saja. Habib Hussein Ba'aqil atau Ba'aqil ya, Ba'aqil. Tuban ini kan masih muda, masih adik saya jauh. Tapi sudah terkontaminasi virus membius masyarakat untuk salah dalam memahami sejarah bangsanya sendiri. Berkat jasa para habaib yang ada di Ar-Robitotul Alawiyah, maka berdirilah yang namanya Muhammadiyah. Ini gimana tahu tahun apa enggak? Ngerti tahun apa enggak? Pertama kali Ormas Islam berdiri tahun 1912 itu justru Muhammadiyah. 1912, 18 November 1912 sama 1928 kayak sendisian 1928 loh. Hitung-hitungan itu TK loh ya, coba ya. Anak TK aja itu bisa mikir gitu ya. 27 Desember 1928. Lebih duluan 19 daripada 1912 itu piye ngitungnya loh. Ngitungnya itu lebih gitu. Jadi kita dituntut untuk kritis. Bukan suudzon, kritis. Karena saat ini kita yang lugu ini ternyata dikibuli ya oleh orang-orang yang tak tahu diri. Oleh sebab itu kebangkitan negeri kita ini dimulai dari awal abad 21 ini. Yakni kita harus kritis. Saling mengkoreksi. Saya dikoreksi, alhamdulillah. Saya pun mau mengoreksi dan siap untuk dikoreksi. Kalau salah, saya akan mengaku salah dan membenahi kesalahan saya ini. Jadi, informasi yang disampaikan oleh Habib Hussein Ba'aqil ini menyesatkan. Menyesatkan karena disengaja diulang 2 kali, berkali-kali ya. Mengakui bahwa jasa-jasa mereka inilah yang membuat negeri ini merdeka dari penjajahan koloni Walandi, company. Jadi jika tidak ada Habib, tidak ada para Habib yang ada di Indonesia atau Nusantara ini, maka negeri ini belum dan tidak akan pernah merdeka. Katanya seperti itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini
menyakitkan hati seandainya Romo Kiai Muhammad Darwis Kauman Yogyakarta mendengarkan ceramah ini. Ceramahnya Habib Hussein Ba'akil ini. Karena apa? Gak sesuai. Gak sesuai. Romo Kiai Muhammad Darwis alias Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namanya ada dua. Muhammad Darwis. Didirikan Muhammadiyah itu di kota Kauman, desa atau daerah Kauman, Yogyakarta. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, beliau Kiai Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan berkonsultasi. Di mana konsultasinya? Di Mekah sana. Berguru dengan ulama siapa? Apakah para habaib? Enggak. Berguru kepada Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Mas Abdullah As-Surabayai, Surabaya, dan Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik sini. Itu gurunya, nggak ada Al-Habib Muhammad Al-Abbas, Al-Habib Muhammad Abdurrahman As-Sugaf, nggak ada sejarahnya itu. Nggak ada sejarahnya. Nah, kalau memang ada secara formal restu-restu para Habib itu ya wajar, silaturahmi itu kan ya wajar ya. Sama seperti klaim sepihak yang dilakukan oleh para habaib atas restu kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang akhirnya berdirilah Jamiah Nahdlatul Ulama. Itu juga katanya atas restu dari habaib. Ngapusi. Justru NU berdiri itu atas restu dari Mbah Khalil Bangkalan melalui utusannya Romo Yai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, didukung oleh kiai-kiai sepuh sebelumnya Pak Yai Wahab Hasbullah, Pak Bisri Sansuri, Raden Asnawi Kudus. Berikutnya generasi setelahnya ada Pak Yai Ma'ruf Kedunglo, Mbak Yai Mahrus Alilir, semuanya ulama-ulama kita. Tiba-tiba diklaim, wah semua jasa Habib. Jangan percaya. Jangan percaya, inilah yang namanya pembohong. Merubah sejarah dulu, lalu setelah mantap pada posisi dipercaya oleh umat ini, maka umat ini akan dikemanakan, terserah dia, terserah mereka. Inilah kejahatan, ya, penjajahan. Sejarah dirusak, gak karuan. Ini yang harus kita lawan dengan ilmu pengetahuan, ya, bukan dengan okol, kekuatan fisik, tidak, tetapi dengan kemampuan keilmuan. Seperti yang kita sampaikan, harus kita counter, harus kita lawan dan kita luruskan. Gitu. Kalau kita biarkan, maka ya akan diyakini semuanya, oh yang ngomong itu cucu Nabi, ya mesti bener, ya nggak ada yang salah. Walaupun nggak sesuai dengan fakta sejarah, ya mesti bener. Akhirnya seperti itu nanti. Tidak hanya makan sejarah yang dimakamkan, ya, organisasi pun dirampas. Intinya kita kembali pada rumah global, rumah besar bangsa Indonesia itu adalah milik Tarim. Kembalikan ke rumah besar ini. Kalau rumah besar ini sudah diakui sepihak, Jawa pintu taring, maka semuanya akan ikut. Tak tersisa nanti. Saya nanti kalau meninggal dunia, ya, setelah 20 tahun mungkin saya akan diakui menjadi Al-Habib Muhammad Nur Yahya As-Salafi Al-Abbas. Dirubah sejarah saya. Kalau kita diam saja. Oleh sebab itu doanya Dr. Sugeng Sugiyarto, kiai-kiai muda sekarang ini jangan mati dulu. Nanti kalau mati duluan dihabibkan semua. Bener, leres jenengan nggih. Dr. Sugeng Sugiyarto, walaupun beliau itu ahli DNA, tapi agama pun ya sebenarnya beliau menguasai dari sudut pandang sufi. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita mendengar ceramah-ceramah habaib seperti ini. Semuanya, semuanya. Saya nggak bisa milih. Oh itu oknum, nggak ada oknum. Oknum itu 1, 2, sampai 10 lah itu oknum. Lah kalau ya mayoritas 90% itu bukan oknum.
hanya 1% atau 2% lah, ya, yang benar-benar lurus dan jujur dalam menyampaikan isi ceramahnya ke hadapan umat ini. Atas dasar rasa terima kasihnya mereka terhadap bangsa ini, diterima baik, hidup bersama berdampingan di negeri yang melimpah ruah kaya raya ini. Tapi sebagian besarnya enggak, malah justru dikasih hati ngerogoh rempelo. Bahasa Jawanya seperti itu. Jadi kembali kepada materi ngaji malam hari ini, yakni apa yang dikatakan oleh Habib Hussein Ba'akil Tuban itu 100% salah. Siapa yang menyalahkan? Sejarah, bukan saya. Sejarah. Coba cari sejarah singkat berdirinya Muhammadiyah. Cari sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama. Nggak ada. Tercantum nama-nama habaib yang merestui. Tanpa restu habaib, NU nggak bisa berdiri. Muhammadiyah nggak bisa berdiri. Nggak ada sejarah itu. Nggak ada. Mungkin, yaitu tadi, mungkin Habib Hussein Ba'akil ini gurunya atau megurunya ke Tarim sana. Mungkin lah ya. Kalau megurunya ke orang Indonesia, ke kiai ya, nggak akan ya memahami seperti ini. Pemahaman yang salah terus diulang-ulang akan menjadi seakan-akan sebuah kebenaran. Kebatilan yang dipropagandakan, diulang terus-menerus masif, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Di 50 tahun yang akan datang akan dicatat oleh penulis abad ini, lalu akan dibukukan. Terus disalin, dipindah ulang, ditulis ulang oleh tokoh-tokoh yang akan datang dan akan menjadi sebuah kebenaran, seperti halnya kebenaran silsilah nasab Ba'alawi sampai yang kita ributkan sekarang ini. Dulunya ya mereka Habib Ba'alawi mulai merintis perjuangannya itu sejak Habib Abdurrahman As-Segaf. Diteruskan lagi oleh Habib Abu Bakar Al-Idrus, terus Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, lalu saudaranya lagi yakni Ali bin